Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mempelajari materinya adalah IPA, Ilmu Pengetahuan Alam, pertemuan kedua untuk kelas 5 SDIT Bina Insan Kamil Sidarja. Silahkan kalian simak video hari ini dengan cermat dari awal hingga akhir. Melanjutkan pertemuan kemarin, hari ini kita akan mempelajari tentang penemu termometer. Ini ada di buku paket tema 6 halaman 16. Oke, untuk lebih singkatnya, di sini Ustazah sudah rangkumkan. Jadi penemuan termometer itu tidak langsung dapat mendapatkan termometer yang baik seperti sekarang. Jadi mengalami suatu perkembangan dari waktu ke waktu. Yang pertama kali membuat termometer yaitu seorang ilmuwan dari Italia yang bernama Galileo Galilei. Termometer yang digunakan itu menggunakan udara dan air atau yang disebut dengan termometer udara. Ya, ini gambarnya bisa kalian lihat. Kemudian mengalami perkembangan yang kedua pada tahun 1714 yang menemukan itu ilmuwan Jerman yang bernama Daniel Gabriel Fahrenheit. Nah, ini sudah menggunakan air raksa. Skala yang digunakan itu Fahrenheit dan berkisar dari 0 derajat sampai 212 derajat Fahrenheit. Nah, ini gambar dari termometer Fahrenheit. Kemudian perkembangan yang ketiga yaitu pada tahun 1742 seorang ilmuwan Swedia bernama Andreas Celsius membuat termometer sama menggunakan air raksa, tapi di sini menggunakan skala ukurannya hingga 100. Skala yang digunakan adalah Celsius. Ini contoh gambar yang dibuat oleh Celsius. Jenis termometer yang ada hingga saat ini itu ada 3 macam. Yang pertama adalah termometer air raksa. Ini tadi yang ditemukan oleh Fahrenheit dan Celsius itu pada zaman dahulu itu menggunakan air raksa. Jadi ketika mengukur suhu, nanti itu air raksanya akan naik. Nah, perkembangan berikutnya adalah menggunakan termometer digital. Termometer digital itu bentuknya masih sama, masih kecil, tapi di sini cukup dengan ditekan tombol on off-nya, terus kemudian diukur suhunya, nanti akan keluar sendiri angkanya di sini berapa suhu tubuhnya kalian. Dan yang terbaru saat ini, dan mungkin kalian sering banget melihat di suatu tempat-tempat umum, kalau kita mau masukinya itu kalian sering ditembak menggunakan termometer ini, yaitu termometer inframerah. Ya, ini tinggal ditembakkan saja, nanti sudah keluar berapa suhu tubuh kalian. Bacaan ini ada di buku tema 6 halaman 44. Yuk, kalian simak dengan baik ya bacaan berikut. Ustazah bacakan. Setelah sholat dan berdoa, Rasti segera ke dapur.
ia ingin membantu ibu yang sedang bekerja di dapur. Rasti menghampiri ibu yang sedang menyalakan kompor di dapur. Rasti melihat ibu memasak air dengan dua panci berbeda. Panci yang pertama berukuran besar dan berisi air setengah penuh. Sedangkan panci yang kedua berukuran kecil dan berisi hampir penuh. Air pada panci pertama akan digunakan untuk memasak sayur, sedangkan air pada panci kedua akan digunakan untuk membuat teh. Rasti ingin mengetahui air dalam panci manakah yang lebih cepat mendidih. Diam-diam Rasti melakukan pengamatan sambil membantu ibu menyiapkan sarapan. Perhatikan gambar di atas. Menurutmu panci manakah yang airnya akan mendidih terlebih dahulu? Ya, betul. Panci yang mendidih terlebih dahulu yaitu air pada panci B. Mengapa demikian? Yang perlu kalian ketahui, panci A ukurannya lebih besar dari panci B. Namun, panci A membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan panci B karena panci A memiliki air yang lebih banyak. Sedangkan suhu atau energi dari kompor baik di panci A maupun di panci B itu sama besarnya. Jadi semakin besar energi panas yang digunakan, suhu air juga semakin tinggi. Semakin kecil atau semakin sedikit air yang ada, semakin cepat mendidih. Ya. Pada peristiwa mendidihnya air, menunjukkan peningkatan suhu pada air sampai 100 derajat Celcius. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya, saat memasak air, air menerima energi panas dari api melalui panci yang mewadahinya. Hal tersebut ditandai dengan adanya kenaikan suhu pada air. Makin besar energi panas yang diterima air, maka makin besar pula suhunya. Energi panas dapat mengubah benda. Beberapa benda akan mengalami pemuaian dan penyusutan. Apa itu pemuaian dan penyusutan? Oke, mari kita baca bersama. Pemuaian adalah perubahan suhu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau bertambah volumenya karena terkena panas. Sedangkan penyusutan perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena suhu dingin. Jadi di sini kalian perlu ketahui kata kunci dari pemuaian dan penyusutan. Kalau pemuaian itu bertambah karena terkena panas, sedangkan penyusutan itu berkurang atau mengecil karena suhu dingin. Berikut adalah benda yang dapat mengalami pemuaian dan penyusutan. Yang pertama adalah kaca jendela.
Kaca jendela itu bingkainya dibuat lebih besar daripada kacanya. Hal ini tujuannya adalah agar kaca tidak pecah saat mengalami pemuaian karena panas. Yang kedua, ban sepeda, motor, dan mobil. Biasanya pengisian udara pada ban itu dibuat tidak terlalu penuh. Ini tujuannya jika terlalu penuh itu, jika terkena panas itu dapat meletus. Jadi memberikan ruang kepada ban agar bisa bisa terjadi pemuaian itu tidak tidak meletus ketika terkena panas. Yang ketiga, kabel listrik atau telepon. Kalian sering lihat di pinggir jalan banyak terpasang kabel-kabel listrik atau telepon itu dipasang kendur. Jadi seperti tidak terlalu kencang. Itu tujuannya agar agar pada saat malam hari itu tidak putus ketika mengalami penyusutan atau ketika memendek, jadi tidak putus. Yang keempat adalah gelas kaca. Gelas kaca itu akan memuai jika terkena air yang terlalu panas. Jadi hati-hati ketika menuangkan air yang masih terlalu panas yang baru mendidih ke dalam gelas kaca, itu bisa mengalami pemuaian jika muainya itu bisa mengakibatkan pecah pada gelas. Yang berikutnya adalah rel kereta api. Sambungan antar rel kereta api juga dibuat renggang. Itu tujuannya sebagai ruang agar rel tidak bengkok saat terkena panas. Yang terakhir adalah termometer. Termometer, khususnya pada termometer yang menggunakan air raksa, itu cairannya dalam termometer itu akan memuai sehingga dapat digunakan untuk mengukur suhu. Menarik bukan? Kita belajar penjelasan tentang panas. Setelah mendengarkan penjelasan di atas, sekarang saatnya kalian untuk latihan soal ya. Silahkan buka buku tema 6 kalian. Yang pertama tugasnya adalah mengerjakan tabel 1.1 halaman 8 dan 9. Yang kedua, mengerjakan ayo mencari tahu halaman 44 sampai 46 bagian bawah pertanyaan 1 sampai 6 pada pengamatan Rasti. Jadi itu di bawahnya bacaan yang Rasti dan ibunya sedang menghafal. Yang ketiga, mengerjakan ayo berlatih halaman 45 sampai 46 nomor 1 sampai 5. Ini dikerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Boleh juga yang halaman 45 sampai 46 boleh dikerjakan langsung di buku paket. Selamat mengerjakan. Sekian dari Ustazah. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.